Kembali lagi di Kalam Ramadan, menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Ustazah, ada satu pertanyaan cukup menarik yang ingin digali ini dari para pemirsa. Khusus bagi wanita ini biasanya, bagaimana seorang wanita yang hamil tua di bulan Ramadan, kemudian melahirkan di bulan Syawal. Nah, dia menyusui anaknya sampai dengan usia 2 tahun sesuai dengan tuntunan agama, yakni dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Bagaimana ini Ustazah? Baik, jadi ini masalahnya ketika 2 tahun menyusui ini ya. 2 tahun menyusui, kemudian bagaimana ketika Ramadannya gitu. Apakah si ibu ini wajib qadha, apakah wajib qadha plus fidyah. Jadi seperti yang sudah kita bicarakan di awal tadi, bahwa ketika ibu yang menyusui ini kok khawatir dengan bayinya saja. Sebenarnya dia mampu melaksanakan puasa, akan tetapi khawatir dengan bayinya, maka si ibu ini terkena hukum wajib qadha plus fidyah. Akan tetapi kalau si ibu ini, ibu yang menyusui ini mengkhawatirkan dirinya saja, misalnya takut kalau tidak kuat berpuasa, takut kalau kesehatannya terganggu. Kalau kesehatannya terganggu, nanti anaknya bagaimana? Seperti itu. Kalau mengkhawatirkan dirinya seperti itu, atau dirinya dan anaknya, kalau menyusui kesehatannya terganggu, air susunya berkurang, nanti berpengaruh sama anaknya. Nah, kalau seperti ini masalahnya, maka si ibu ini terkena hukum wajib qadha saja. Seperti itu. Seperti itu ya. Baik, terima kasih. Dan ada lagi Ustazah, di era modern kali ini banyak obat-obatan yang bisa didapatkan untuk mempercepat masa haid. Atau juga justru menunda masa haid tersebut. Betul, memang ada. Ada kan? Bolehkah tidak sebenarnya jika seorang wanita menggunakan obat-obat tersebut pada saat bulan Ramadan? Ya, karena dia menginginkan agar semakin sedikit puasanya, sehingga untuk puasanya ditinggalkan karena haid juga semakin berkurang. Pada dasarnya haid itu kan suatu fitrah yang diberikan oleh Allah kepada kaum perempuan. Oleh karenanya seorang perempuan itu tidak mendapatkan dosa ketika dia tidak berpuasa ketika sedang haid. Adapun untuk mengkonsumsi pil penunda atau mempercepat haid, kalau sekarang ada suntik juga, suntik penunda atau mempercepat haid ini Islam tidak melarangnya. Karena memang tidak ada dalil yang spesifik melarang akan penggunaan pil ini. Dengan catatan tadi selama tidak membahayakan kesehatan. Kalau membahayakan berarti jelas Islam melarangnya. Berarti seseorang harus konsultasi dulu dong dengan dokternya ya? Iya, harus dulu. Baik. Ustazah, tadi juga ada hal-hal yang perlu ditanyakan ini kepada Ustazah. Ada rukhsah bagi yang sedang nifas atau wiladah. Itu seperti apa sebenarnya? Baik. Jadi yang tadi di awal kita bicarakan, ada beberapa orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Salah satunya ada orang yang haid, nifas, sama wiladah. Ini bahkan diharamkan untuk berpuasa. Nah, untuk perbedaan nifas sama wiladah ini perlu diketahui nih. Kalau wiladah itu darah yang keluar bersamaan dengan bayinya. Jadi ketika bayi belum keluar, masih proses keluar, ini namanya darah wiladah. Kalau setelah bayi keluar, jebrol, kok masih mengeluarkan darah, ini namanya darah nifas. Jadi nifas itu darah yang keluar setelah bayi keluar, setelah melahirkan. Kalau wiladah, darah yang keluar bersamaan saat melahirkan. Sebenarnya berapa lama seorang perempuan ini mengeluarkan darah nifas ini Ustazah? Untuk waktu nifas dalam kitab Safina itu diterangkan minimalnya atau batas sedikitnya nifas itu majjatun, 1 tetes. Untuk umumnya nifas itu 30 hari. Tapi berbeda-beda setiap perempuan. Untuk batas maksimalnya nifas itu 60 hari. Jadi kalau sudah lebih dari 60 hari ini sudah tidak dikatakan darah nifas, tapi istihadah. Jadi maksimal 60 hari. Kok belum ada 60, kok sudah melebihi 60 hari, berarti
darah istihadah. Seperti itu. Begitu ya. Baik, terima kasih Ustazah. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya banyak sekali hal-hal yang sudah disampaikan oleh Ustazah. Tetapi ada beberapa hal yang mungkin akan disampaikan oleh Ustazah pada kesempatan closing statement. Silakan Ustazah. Baik. Dalam hadis qudsi dijelaskan, qala Allahu azza wa jalla, illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa adalah milikku dan aku yang akan membalasnya. Ini kata Allah. Jadi amalan puasa atau ibadah puasa ini merupakan amalan yang sangat istimewa. Karena ibadah lain itu untuk diri kita sendiri, sedangkan puasa itu milik Allah. Oleh karena itu, mari momen Ramadan ini kita jadikan sebagai pelajaran untuk beribadah hanya untuk Allah, bukan karena ingin mendapatkan surga atau kebahagiaan dunia yang lain. Seperti kata Kiai Mustafa Bisri, inilah bulan baik, saat baik untuk bekerja bakti, memperbaiki hati. Inilah bulan baik, saat baik untuk merobohkan berhala yang ada pada diri kita, yang secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi kita puja setiap hari. Baik, terima kasih Ustazah dan pemirsa. Semoga apa yang beliau sampaikan menambah wawasan dan juga manfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa terus saksikan Kalam Ramadan untuk menambah wawasan serta meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Dimas Saputra pamit undur diri, sampai jumpa di program Kalam Ramadan berikutnya. Kalam Ramadan menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.